Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying sebenarnya mengerti sebelumnya bahwa menyegel hati dewa sebenarnya adalah tentang menguji pelepasan kekuatan tubuhnya. Jadi, ketika bertarung di platform, dia telah memikirkan tentang bagaimana meningkatkan pemanfaatan kekuatan tubuhnya. Dua lawan sebelum ini terlalu lemah, dan telah ditangani dengan cepat. Dan sekarang, dua pria kulit hitam yang datang menyerangnya jauh lebih kuat. Jika dia menggunakan semua teknik dan metode tombaknya, dia bisa dengan mudah mengatasinya. Tapi Sue Ying tidak berani terburu-buru dalam akting. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menunda itu. Karena saat dia membunuh lawannya, orang-orang kulit hitam yang muncul sesudahnya akan jauh lebih kuat. Pada saat itu, akan sulit baginya untuk merenungkan kekuatan tubuhnya. Kekuatan tubuhku. Dengan Rana Sue Ying saat ini, itu lebih tinggi beberapa kali lipat dibandingkan dengan ketika ia masih fana. Perasaannya terhadap tubuhnya telah meresap melalui setiap partikel. Karena alasan bahwa dia telah berkultivasi di dalam tubuh imemorial waktu, setiap menit partikel tubuhnya telah membentuk dunia secara internal. Dan di dalam masing-masing dunia, itu adalah bagian dari kekacauan primal, berkembang menuju ke dunia yang abadi, yang disempurnakan. Biasanya, seseorang harus memahami seluruh hukum dunia jika ia dapat memiliki kesempatan untuk memperbaikinya lebih jauh ke dalam dunia yang penuh kenangan. Meski begitu, potensi tubuh Sue Ying tetap besar. Setiap kekuatan tunggal yang dilepaskan oleh dunia batin setiap partikel hanyalah sebagian kecil dari seluruh potensinya. Pada saat yang sama, dalam Crimson Rock Mountain di dunia Xia Clan, Sue Ying berjubah putih duduk bersila di bawah pohon besar. Aliran waktu ke halaman ini telah dipercepat 10.000 kali, memungkinkan dia memiliki lebih banyak waktu untuk merenungkan. Kekuatan tubuh. Bagaimana aku bisa melepaskan kekuatan yang lebih kuat? Sue Ying berjubah putih sedang memikirkan pertanyaan itu. Daun dari pohon besar di depannya saat ini sedang melayang. Dibandingkan dengan hukum dunia, tubuh seharusnya relatif lebih sederhana. Sue Ying berjubah putih merasakan tubuhnya sendiri. Bagi manusia, tubuh dipenuhi dengan banyak misteri yang mendalam. Tapi ke tahap 3 dewa dunia, dia bisa melihat melalui tubuh dengan mudah. Rambut, otot, pembuluh darah, organ, dan bagian tubuh lainnya tidak perlu dijelaskan. Ini adalah partikel paling kecil yang membentuk tubuh yang menjadi sebesar bumi yang diamati. Setiap partikel dari tubuh Sue Ying memegang dunia primal di dalamnya. Setiap partikel memiliki kekuatan yang sangat besar, dan dapat bertahan dalam dampak yang lebih besar. Untuk membiarkan tubuh melepaskan kekuatan yang lebih kuat, pertama, aku harus membiarkan partikel paling mendasar dari tubuh melepaskan kekuatan yang lebih kuat, pikir Sue Ying. Peng! Lapisan partikel terdalam di setiap otot dan sel memiliki dunia primal yang tidak jelas. Dunia saat ini menjadi lebih besar di bawah kendali Sue Ying, menjadi beberapa lusin kali lebih besar. Ini mengharuskan aku untuk mengontrol setiap partikel tubuh aku. Tetapi ada terlalu banyak partikel, dan aku tidak bisa secara praktis multitugas dalam mengendalikan miliaran dan miliaran partikel. Sue Ying berpikir, apalagi selama pertempuran jika aku masih harus berkonsentrasi pada mengendalikan partikel yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana aku akan menjadi mampu bertarung? Petik 2. Dalam pertarungan hidup dan mati, kehilangan perhatian adalah hal yang paling menakutkan. Kehilangan sedikit konsentrasi tidak masalah bagi seorang ahli seperti Sue Ying. Jika dia fokus sepenuhnya pada mengendalikan semua partikel tubuhnya, itu akan berdampak besar pada pertempuran. Untuk melepaskan kekuatan tubuh, itu tidak harus tentang mikro mengendalikan setiap partikel. Lalu apa yang harus aku lakukan? Hampir tidak menampilkan kekuatan ultra namun gerakannya akan bodoh, dan bahkan misteri hukum yang mendalam tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Kebodohan semacam itu adalah salah satu yang akan menyebabkan kematian seorang ahli. Sue Ying duduk bersila. Tidak perlu terus meneliti tentang cara melepaskan kekuatan otot dan tulangnya. Satu-satunya hal yang bisa dia perbaiki adalah melepaskan kekuatan setiap partikel menit di tubuhnya. Pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat saat bertarung. Partikel-partikel itu masih mengandung potensi beberapa lusin kali.
Hong! Sue Ying berjubah putih duduk di bawah pohon besar. Sosoknya merilis gelombang ledakan tiba-tiba, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan membentuk riak yang menyebar ke segala arah. Dan pada saat yang sama, Gunung Batu Crimson juga segera mengaktifkan kehebatannya untuk mengendalikan gelombang kejut ini karena jika gelombang kejut dibiarkan sendiri, kemungkinan besar akan menghancurkan wilayah beberapa ratus ribu kilometer. Orang bisa melihat penutup terbentuk di sekitar Sue Ying, menghalangi gelombang kejut dengan stabilitas seperti Gunung Tai. Itu masih membutuhkan upaya yang disengaja. Dengan pikiran, barulah aku bisa melepaskan kekuatanku. Pikir Sue Ying. Hong! Sue Ying berjubah putih itu duduk bersila. Banyak gelombang kejut terbentuk dari waktu ke waktu dari sosoknya. Undulasi spasial yang mengerikan telah melonjak ke segala arah, meskipun mereka secara paksa ditekan oleh penutup spasial. Hong! Kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya terkadang kuat dan kadang-kadang lemah. Itu karena dia belum pernah meneliti dengan baik aspek ini setelah menjadi dewa dunia. Namun, Pemahaman Sue Ying tentang ranah itu cukup tinggi. Secara alami, ia akan memiliki banyak prestasi setelah hanya meneliti, memahami banyak metode pemanfaatan, dan bagaimana mengaktifkan kekuatan dunia yang melekat dalam partikel terdalam tubuhnya, mengumpulkan kekuatan seperti itu. Sebelum melepaskannya sekaligus. Mencoba itu dari waktu ke waktu, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sue Ying hanya menghabiskan setengah jam sebelum meningkatkan pelepasan kekuatan tubuhnya menjadi 5 kali lipat. Setelah itu, perbaikan apapun jelas jauh lebih lambat. Sebenarnya, mencapai kekuatan ledakan 5 kali dapat dianggap normal dalam batas tahap 3. Dibandingkan dengan kekuatan matahari bercahaya yang bisa dibandingkan dengan keberadaan kuat, itu terlalu lemah. Orang bisa mengerti mengapa Sue Ying terlalu malas untuk merenungkan ini. karena ada dewa dunia yang tak terhitung Jumlahnya, pasti akan ada orang yang meneliti tentang cara melepaskan kekuatan tubuh seseorang. Tetapi dia belum pernah mendengar seseorang yang sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh untuk bertarung melawan seseorang dari dunia yang lebih tinggi. Bahkan jika kekuatan seseorang adalah tirani dan tak tertandingi, Itu karena seni absolut yang membuat tubuhnya sangat kuat. Seperti seni absolut dari Destruction Legion, itu justru yang menargetkan budidaya tubuh, memungkinkan peningkatan holistik seluruh tubuh, memungkinkan seseorang untuk menjadi tak tertandingi dalam kekuatan, kecepatan dan pertahanan. karena seni absolut ini cukup terspesialisasi dalam hal kekuatan, Itu masih cukup berarti untuk meneliti bagaimana melepaskan kekuatannya. Setelah menghabiskan 1 hari atau lebih, dia dengan susah payah meningkatkan kekuatan tubuhnya hingga 6 kali lipat. Sue Ying mengerti dia kemungkinan besar harus menghabiskan mungkin 1,5 tahun untuk hampir mencapai 7 kali kekuatan pemanfaatan. Jauh di dalam danau Heart Island yang misterius di dalam Destruction Eden, meskipun Sue Ying berjubah putih telah menghabiskan 1 hari atau lebih untuk memahami, karena fakta bahwa itu berada dalam 10.000 kali waktu lingkungan dipercepat, Sue Ying berjubah hitam yang sedang berjuang di peron di puncak gunung yang telah menghabiskan waktu kurang dari 1 napas. hua hua hua. Sue Ying mungkin tidak membunuh 2 pria kulit hitam ini, dan sengaja menunda lebih lama, tetapi tanda dewa pada penutup cahaya oleh batas platform telah membentuk 3 pria kulit hitam lainnya. Ini menyebabkan ekspresi Sue Ying berubah. Dia tidak membunuh musuh, namun musuh baru telah terbentuk, dan jumlah mereka bahkan bertambah. Hahaha, Berat Dongbo, tidak masalah jika kamu membunuh atau tidak membunuh musuh, akan ada lebih banyak musuh seiring berjalannya waktu. Pria tua lapis baja emas itu mengeluarkan tawa aneh. Hong. Hong. Tombak di tangan Sue Ying berubah. Dia langsung meledakkan kekuatan tubuhnya hingga 3 kali. Kecepatan tombaknya menusuk jelas lebih cepat, dan tekniknya jelas lebih kejam. Itu seperti ular berbisa yang sedang menyelidikinya. Tombak itu baru saja bertabrakan dengan perisai lawan yang menggunakan pedang dan perisai, sebelum itu membuka jalan, menembus dada pria kulit hitam itu. Setelah itu, dia tidak berhenti. Dia membalik tombak untuk memberikan retasan, membawa kekuatan melonjak terhadap pria kulit hitam yang memegang tiang. Hong gelombang di bawah tombak itu menyerang pria kulit hitam dengan kekuatan yang dia tidak bisa membantu tetapi berlutut di tanah.
Tombak bergerak secepat kilat, sedikit menarik kembali sebelum memanjang sekali lagi. Seperti ular berbisa yang meludahkan racunnya, tarikan dan perpanjangan yang sangat cepat membiarkan tombak menembus bagian tengah alis pria kulit hitam itu. Dua pria kulit hitam yang diperjuangkan Sue Ying dalam waktu singkat, telah terbunuh. Haha. 8 tentara lapis baja hitam dan 3 kapten lapis baja emas dan komandan sir bertopi hitam sedang menyaksikan pertempuran dengan takjub dari jauh. Pemahamannya cukup tinggi, memungkinkan pelepasan kekuatan tubuh untuk meningkat secara drastis. Dia kemungkinan besar akan memiliki avatar yang meneliti dalam lingkungan yang dipercepat waktu. Baginya untuk meningkat begitu cepat, dia cukup tangguh. Orang-orang tua ini sedang mendiskusikan dan memuji Sue Ying, namun mereka tidak tahu bahwa Sue Ying adalah orang tercepat yang menjadi dewa dunia tahap 3 dalam zaman kosmos ini. Lelah. Lelah sekali. Tombak awan scarlet di tangan Sue Ying sudah lama menjadi bayangan, baik menyapu ke kiri dan ke kanan, menusuk ke depan, meronta-ronta, atau mendorong ke suatu titik, saat Sue Ying dengan sabar bertahan di bawah pengepungan 18 orang kulit hitam. Jumlah musuh di tahap pertempuran telah menjadi semakin banyak dan kekuatan mereka telah menjadi semakin besar. Sue Ying sudah lama sekali benar-benar meledak dengan kekuatan tubuhnya, dan teknik tombak dan keterampilan rahasianya telah lama ditampilkan hingga batasnya, dan para lelaki kulit hitam sekarang begitu kuat, sehingga ia sudah tidak dapat membunuh mereka. Ketika 6 pria kulit hitam secara bersamaan mengepungnya, Sue Ying merasa bahwa dia akan kalah. Namun, dia tidak berdamai, tidak mau mudah menyerah. Oleh karena itu ketika jumlah pria kulit hitam terus meningkat, dia awalnya percaya bahwa dia tidak akan bisa bertahan, tetapi di bawah upaya habis-habisannya, dia tiba-tiba bisa bertahan. Di ujung yang jauh dari tahap pertempuran, Dewa Hitam yang tertutup cahaya berlari sekali lagi mengembun 3 orang kulit hitam lagi. Masih banyak lagi. Sue Ying tidak mampu menghadapinya. Semua jenis senjata berkibar di sekitarnya. Waktu dan ruang berputar. Serangan bisa datang dari bayangannya. Kecepatan beberapa serangan melebihi imajinasi. Semua jenis serangan, Sue Ying melakukan yang terbaik untuk melawan, dan pada saat-saat tak berdaya, ia menggunakan tubuhnya untuk melawan beberapa serangan fatal. Dalam sekejap serangkaian luka muncul di tubuh Sue Ying, dan tubuhnya dipenuhi dengan noda darah. 21 pria kulit hitam, 25 pria kulit hitam, 30 pria kulit hitam, 36 pria kulit hitam. Ketika seluruh tahap pertempuran bertemu 36 pria kulit hitam penuh, pria kulit hitam ini masing-masing menggunakan teknik yang berbeda, hukum dan misteri mendalam yang mereka pahami tidak sepenuhnya sama, dan senjata mereka adalah milik mereka sendiri. Dalam sekejap Sue Ying benar-benar bingung, dan hanya karena dia tidak mau menyerah, dia secara naluriah bertarung. Hong! Tubuh Sue Ying tiba-tiba terbentur ke belakang, menyerang tubuh seorang pria kulit hitam, dan segera, seperti gelombang air, tombaknya berkibar di sekitarnya. Dalam sekejap, ada lebih dari 1000 gelombang. Dalam sekejap 8 pria kulit hitam di dekatnya terguncang mundur, tetapi bahkan lebih banyak pria kulit hitam sekali lagi menerkam ke depan. Pada saat ini, gelombang, tiba-tiba, semua pria kulit hitam benar-benar berhenti, dan segera mundur. Beberapa dari mereka jatuh dari udara, dan menghilang setelah menyentuh permukaan tanah, energi mereka kembali ke rune dewa di lantai panggung pertempuran. Beberapa dari mereka langsung terbang ke cahaya yang menutupi panggung, dan tubuh mereka secara langsung menghilang, energi mereka kembali ke rune dewa hitam yang tertutup cahaya. Dalam sekejap 36 pria kulit hitam benar-benar menghilang tanpa jejak. Sue Ying dengan bingung berdiri di tempatnya, memegang Scarlet Cloud Spear di tangannya, dengan bingung menatap 8 prajurit lapis baja hitam, 3 kapten lapis baja emas, dan komandan di luar panggung pertempuran. Masing-masing dari mereka memandang Sue Ying, tersenyum. Apa yang kamu bodoh menatap? Kamu menang. Kera itu berteriak keras. Komandan memandang Sue Ying, tersenyum, selamat untuk menjalani tes kedua yang relatif mudah ini. Relatif mudah. Sue Ying mengelupas, lalu menghembuskan udara, dan memiliki perasaan seperti orang yang telah berjalan kembali dari jurang kematian. Bukankah dikatakan bahwa kamu menguji kekuatan tubuh?
Letusan kekuatan tubuh aku telah lama mencapai puncak dari apa yang bisa aku pecah, jadi mengapa musuh terus meningkat? Bahkan aku tidak berpikir bahwa aku tiba-tiba dapat bertahan sampai sekarang. Petik 2. Sang komandan dengan tenang berkata, kamu berpikir bahwa kamu telah mencapai batas kekuatanmu, tetapi pertempuran sejati akan membuatmu tahu, kamu masih memiliki potensi. Uji coba kedua menguji keinginan kamu untuk bertarung. Seorang prajurit yang benar-benar tangguh tidak boleh menyerah bahkan dengan 100 kemunduran, dan tidak bisa dengan mudah menyerah. Tekanan yang diberikan tahap pertempuran ini secara bertahap meningkat, dan tekanan mental lebih besar daripada tekanan pertempuran yang sebenarnya. Jika kamu rela menyerah, itu hanya bisa berarti bahwa keinginan kamu untuk bertarung tidak cukup kuat. Sue Ying dalam hati sangat menghargai. Dia bersyukur bahwa saat itu dia telah menderita racun kebencian 6 hantu. Kembali ketika dia menderita racun Hex, setiap hari menderita dan disiksa setiap saat, dan jika dia minum cairan obat terlebih dahulu dia bisa menghilangkan rasa sakit. Namun agar bisa hidup, setiap kali ia bertahan hingga batas teoretis. Karena pengalaman seperti ini telah berlanjut selama lebih dari 100 tahun, dan dia telah menjumpai ini pada usia yang sangat muda, itu memiliki pengaruh besar pada dirinya. Bahkan jika dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, banyak panen sejak dia masih muda telah meresap ke dalam dirinya. Uji coba pertama menguji persepsi kamu, uji coba kedua menguji keinginan kamu untuk bertarung, ini tidak dapat dihitung sebagai sulit. Komandan tersenyum palsu, pengadilan ketiga benar-benar yang paling sulit. Dewa-dewa sejati yang sangat luar biasa bertahan melewati 2 cobaan pertama, tetapi pada akhirnya, pada cobaan terakhir, hanya Pang Yi yang lulus. Petik 2. Apa sidang terakhir? Sue Ying kemudian bertanya. Dari 3 uji coba, hanya uji coba terakhir yang tersisa. Jika dia melewatinya, dia akan ditambahkan ke Legiun Penghancuran, menerima sumber daya untuk memelihara tentara Legiun Penghancuran kuno ini. Ini pasti akan sangat membantu untuk kultivasinya sendiri. Hei, para prajurit lapis baja hitam di dekatnya, dan Kapten Baju Besi Emas semua tertawa. Ini yang terakhir. Pengadilan terakhir jauh lebih sulit daripada saat itu bagi kita. Masing-masing dari mereka tanpa sadar tersenyum dan menatap Sue Ying, membuat Sue Ying merasa tidak nyaman. Pengadilan macam apa itu? Untuk menghentikan jalan para dewa sejati dari dewa dunia dan abis, sehingga hanya Pang Yi yang lewat. Ini sangat sederhana. Komandan itu tersenyum samar, senyumnya sangat tenang, sebelum kita sudah menyegel hati dewa sejatimu. Selama dalam 10.000 tahun, dengan mengandalkan kehendak kamu sendiri, kamu memecahkan segel, maka kamu telah berlalu. Apa? Sue Ying dimulai, mata terbuka komandan senior, kamu tidak salah bicara. Tidak ada kesalahan, tidak ada orang lain yang bisa membantu. Percayalah pada dirimu sendiri untuk memecahkan segelnya. Kata komandan dengan tenang. Sue Ying dengan bingung berdiri di sana. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa ada poin ini. Sekarang jantung dewa aslinya telah disegel, energi dewa dunianya, dan energi matahari bercahaya semuanya tidak dapat digunakan. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan tubuhnya. Ini tidak ada gunanya untuk menghilangkan segel, jadi jika dia menerobos, selain dari kekuatan eksternal, maka itu akan disebut kemauan keras. Namun kekuatan luar dilarang, karena di sini hanya ada satu jalan, mengandalkan kekuatan tekadnya untuk menembus segel. Menggunakan tekad yang kuat untuk menembus segel. Tidak heran dewa sejati itu semua tidak dapat melewati persidangan, namun, Pang Yi berlalu. Berdasarkan kekuatan segel juga berbeda. Dewa sejati menerima meterai yang bahkan lebih kuat. Meterai yang diterima dewa-dewa dunia tahap 4 juga lebih kuat dari milikmu. Saat ini kamu hanyalah dewa dunia tahap ketiga, jadi meterai itu tidak terlalu konyol. Komandan itu dengan tenang berkata, tentu saja, kamu juga memiliki kelemahan. Hati ketuhanan sejati kamu adalah hati ketuhanan dewa dunia tahap ketiga, dan tidak kuat. Lamanya waktu yang kamu kembangkan terlalu pendek, dan penggilingan tekad kamu juga kurang. Petik 2. Ingat. Kamu hanya punya 10.000 tahun. Dalam 10.000 tahun, jika kamu mengandalkan tekad kamu untuk menerobos segel, kamu dapat berhasil memasuki Legiun Penghancuran kami.
Tetapi jika kamu tidak dapat menerobos, maka tidak ada yang bisa dilakukan, dan kami hanya bisa mengeluarkan kamu di luar. Kata komandan. Sue Ying mengangguk dengan lembut. Dia tahu bahwa tidak ada jalan lain baginya untuk mengambil. Tetapi jika dia berbicara tentang tekad, ketika dia memasuki pesta bunga Miriat, kekuatannya terlalu lemah, dan ketika tiga tetua dan kaisar dewa pertumpahan darah menahan kekuatan mereka, sulit untuk menentukan kekuatan-kekuatan tekad mereka. Tetapi ketika dia memantapkan dirinya, berjalan di semua tempat, yang memiliki tekad paling besar, sepengetahuannya, adalah yang mati Kaisar Heavenclaw. Dia sudah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun tekadnya masih tersisa di tubuhnya, dan bahkan dicap ke ruang terdekat. Di dunia dewa, istana dewa pertumpahan darah. Di luar ruangan kayu kuno, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah itu menyambut teman-teman dekat dan hanya mereka yang berstatus cukup tinggi yang memenuhi syarat untuk datang dan melihatnya. Lalu kita akan membicarakan detailnya nanti. Baik. Setelah Dewa Pertumpahan Darah Kaisar dan penguasa abis yang memancarkan aura berdarah dalam jumlah tak terbatas hanya dibahas, tubuh penguasa abis ini tiba-tiba menghilang ke kehampaan. Gagaga, pertumpahan darah, kamu ingin melakukan ekspedisi lagi. Burung hitam di bahu Kaisar Darah yang disebut Dewa Darah memanggil. Aku hanya mengirim avatar. Aku tidak bisa menolak masalah ini, dia telah membantu aku sebelumnya. Kaisar Pertumpahan Darah dengan acuh tak acuh berkata, dia tiba-tiba berkata, itu benar, bagaimana Sue Ying sekarang? Petik 2. Yang lain yang dia hargai seperti Pang Yi, dan Monarch Green, dia tidak perlu terlalu peduli, karena pada tingkat Monarch Green dan yang lainnya, ingin meningkatkan kekuatan mereka bahkan dengan seutas tali kecil akan memakan waktu yang sangat lama, dan hanya Sue Ying dalam periode kekuatan yang berubah dengan cepat. Secara alami, Kaisar Pertumpahan Darah akan memperhatikan muridnya ini. Burung hitam itu kemudian berkata, aku pernah mendengar bahwa dia memasuki reruntuhan Danau Heart Island, dan bahkan menyelamatkan Monarch Mo Sue. Beberapa eksistensi kuat seperti 9 kepala istana saat ini sedang mengejarnya, tapi sekarang dia telah menghilang sementara tanpa jejak. Petik 2. Hilang sementara. Kaisar Pertumpahan Darah memalingkan kepalanya. Tatapannya tidak jelas, tidak berisi kosmos yang luas, berkembang, hukum yang tak terhitung jumlahnya dan misteri yang mendalam muncul. Dalam sekejap, tatapannya dengan cepat melewati penghalang reruntuhan Danau Heart Island, dan bahkan mengikuti reaksi karma, mengemudi ke bagian dalam Pulau Heart Lake, langsung memasuki Destruction Eden. Bocah kecil ini, dia tidak benar-benar menjadi pengawas, dan hanya Dewa Dunia tahap 3 namun terlalu tinggi untuk menyelamatkan seseorang. Jejak senyum muncul di sudut mulutnya, tanpa diduga sekarang dia bahkan mencoba untuk masukkan Legiun Penghancuran Danau Heart Island. Legiun Penghancuran Danau Heart Island. Burung hitam itu heran, di dunia dewa dan abis kita, pada dasarnya hanya Pang Yi yang berhasil masuk, bukan begitu? Memasuki sangat sulit. Kaisar Pertumpahan Darah mengangguk, jika dia benar-benar berhasil masuk, kekuatannya akan mencapai tingkat keberadaan yang kuat, dan aku akan menaikkan peringkatnya, dan memberinya posisi kekuasaan yang benar. Bocah ini tidak bisa diam. Aku tidak memberinya beberapa hal untuk dilakukan, tetapi siapa tahu dia akan pergi ke sana untuk mengacau. Dia juga bisa mengacaukan reruntuhan ini sekarang. Beberapa bahayanya, bahkan aku tidak berani menggunakan kekuatan. Dia benar-benar berani. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.